Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. I said D-A-W-I-N. They can imitate you, the way your body's moving. You got something special about to make me lose it. I like the way you move, girl. I like the way you move. Judul novel yaitu Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Penulis yakni Bidi Baik. Kemudian penerbit yaitu Mizan. Tahun terbit itu 2014. Nah, genrenya itu bergenre romans, tebalnya itu 332 halaman. Novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 menceritakan tentang perjalanan cinta anak SMA di Bandung pada tahun 1990, yaitu bercerita tentang gadis cantik bernama Milea Adnan Hussein, putri seorang prajurit tentara yang baru pindah bertugas dari Jakarta ke Bandung pada tahun 1990. Saat pertama masuk sekolahnya yang baru, tepatnya di depan gerbang sekolah, ia diramal oleh seorang pengendara motor yang berseragam sama dengan Milea. Karena ramalan yang konyol yang berasal dari Dilan, si anggota geng motor yang humoris, dan si tukang buat bolos mata pelajaran tersebut, membuat Milea nyaman dengan Dilan dan membuat mereka menjadi dekat. Dan pada satu sisi pun Milea sudah mempunyai pacar yang berada di Jakarta, yaitu Benny. Dan pada masa pendekatan mereka menemukan banyak hal yang baru dan unik yang bisa dianggap sebagai pembelajaran hingga akhirnya mereka berpacaran. Unsur intrinsik, tema percintaan dan persahabatan. Latar tempat, sekolah, warung biem, di Jalan Buah Batu, rumah Milea dan rumah Bunda. Waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Suasana, bahagia, sedih, tegang, dan humoris. Penokohan dan watak. Milea, baik, cantik, pintar, sopan, dan penyayang. Dilan, baik, humoris, setia kawan, dan perhatian. Benny, perhatian, overprotective, pemarah, dan manja. Lucy, baik hati dan perhatian. Bahar, baik hati, setia kawan, dan mudah marah. Bunda, penyayang, baik hati, dan humoris. Biem, ramah, baik hati, dan penyayang. Ibu, penyayang, dan baik hati. Alur terbagi atas dua, yaitu pengenalan untuk pertama kali Milea Adnan usai berjalan menuju sekolah barunya dan dihampiri oleh pengendara motor. Pengendara motor itu pun berbicara, "Boleh gak aku ramal nanti akan bertemu di kantin. Dia adalah Dilan, si anggota geng motor Bandung tahun 1990 yang satu SMA dengan Milea." Timbul masalah. Dilan dan Milea makin hari makin terlihat dekat karena kehumorisannya. Dilan membuat Milea nyaman di dekat Dilan. Namun bukan hanya Dilan yang menaruh hatinya di Milea, ada banyak, dan salah satu teman kelas Milea yaitu Jaja. Dan ternyata status Milea masih berpacaran dengan Benny, pacar di Jakarta sebelum pindah ke Bandung. Konflik. Semakin hari hubungan Dilan dan Milea nampak semakin dekat. Namun, di dalam masa pendekatan tersebut, Anhar yang selaku teman seanggota Dilan di geng motor merasa Dilan berubah. Sikap Dilan yang terkadang Anhar berpikir bahwa karena Milea yang membuat Dilan jauh dari geng motor tersebut. Klimaks, karena ada sesuatu keganjalan
Milea akhirnya memutuskan untuk mencari Dilan ke warung BIM. Saat berada di warung BIM, ternyata tidak ada Dilan, melainkan Anhar dan sebagian teman Dilan yang bolos sekolah. Anhar yang emosi melihat Milea datang ke warung BIM. Akhirnya menyindir Milea karena kedekatannya dengan Dilan membuat mereka merasa jauh dari teman-temannya dan selalu menomorsatukan Milea dibanding teman-temannya. Milea pun tersulut emosi, Anhar pun makin emosi dan akhirnya Anhar menampar Milea. Pelarian. Dilan pun mengetahui bahwa Milea ditampar oleh sahabatnya sendiri pun marah besar. Dilan mencari Anhar dan akhirnya terjadi perkelahian. Retaklah persahabatannya dengan Anhar dan Milea sedikit menjauhi Dilan. Penyelesaian dan setelah kejadian itu, akhirnya Milea dan Dilan dan Anhar bersatu tidak mempersalahkan apa yang terjadi. Warung BIM. Anhar sudah meminta maaf kepada Milea dan Dilan. Mereka pun memaafkannya. Masalah pacar Milea yang di Jakarta pun sudah berakhir karena sifat pemarah yang sudah membuat Milea gerah dan membuat Dilan dan Milea akhirnya kembali bersatu dalam ikatan pacaran. Mereka berdua menikmati masa SMA mereka dengan kekonyolan Dilan dan yang membuat Milea nyaman berada di dekat Dilan. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam novel ini tidak menggunakan bahasa yang baku dan mudah dimengerti. Tapi dalam novel ini ada beberapa menggunakan bahasa Sunda sebagai penguat karena berasal di daerah Bandung. Tapi ada translate agar pembaca tidak bingung. Amanat pada novel ini yaitu mengajarkan bahwa kesederhanaan merupakan dasar kebahagiaan bagi manusia. Selain itu, bersikap baiklah pada perempuan, karena memang sudah kodrat sebagai laki-laki melindungi hak seorang perempuan, dan alam novel ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari niat pada akhirnya akan berhasil dengan keinginan kita. Sudut pandang. Sudut pandang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama serba tahu. Nilai moral yang ada di novel ini adalah tanggung jawab yang telah kita lakukan. Nilai sosial, ada rasa kesetiakawanan di dalam novel ini antara sesama geng motor yang jalani banyak rintangan, tetapi tidak membuat mereka lari dari masalah tersebut. Nilai adat istiadat. Di dalam novel ini menggunakan aturan adat Bandung dalam kegiatan sehari-hari. Nilai agama. Walaupun Dilan anggota geng motor dan sering bolos, tapi ia tidak pernah melewatkan tugasnya sebagai seorang muslim dan memaafkan. Itulah yang Dilan lakukan. Tentang penulisan Dilan, dia adalah dilangkat tahun 1900 terhadap karya seni. Jadi beliau bukan hanya seorang penulis kelebihan di bidang seni, ia juga sebagai memperluas apa yang dia punya, bukan hanya penulisan hanya karya. Pendapat tentang novel. Menurut kelompok kami, novel adalah novel yang sangat bagus dan pantas dibaca oleh semua golongan. Novel ini mengangkat kembali suasana Bandung pada tahun 1990 yang masih asri dan penuh kenangan untuk Dilan dan Milea. Kisah ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh P.D. Bai. Banyak amanat yang terkandung dalam novel ini, contohnya adalah kesederhanaan yang Dilan berikan kepada Milea. Menjadi sebagai awal kebahagiaan itu muncul. Dari sebuah kesederhanaan membuat kita akhirnya bahagia dan ditambah dengan keharmonisan membuat bahagia menjadi lebih sempurna.
Tapi di dalam novel ini ada sebuah kekerasan, yaitu ketika terjadi perkelahian antara Dylan dan Anhar. Diharapkan hanya mengambil sisi positif dari apa yang terkandung dalam novel ini. Novel ini pula menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mengajarkan kita beberapa bahasa Sunda yang biasa dipergunakan.